Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di edisi perdana broadcast Kepayang TV dari Progress ID. Kali ini tamu kita perdana adalah juru bicara KPU Kabupaten Kepahyang sekaligus komisioner KPU Kabupaten Kepahyang Pak Supran Effendi SOSI MPD. Ya. Itu. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Apa aja kesibukan setelah ini? Ya, Setelah pemilu? setelah pelaksanaan pilkada ya. Iya, setelah pilkada. Sebenarnya kita sekarang masih disibukkan ya dengan beberapa tahapan yang terakhir ini berkaitan dengan penyiapan alat bukti terkait dengan gugatan terhadap dari paslon nomor urut 3 pemilihan gubernur. Kemarin kita sudah menyampaikan ke KPU Provinsi, sudah ke Jakarta, ke MK, berkaitan dengan itu. Artinya belum free nian ini ya? Bukan belum free, karena pilkada ini ya, ini kan kesempatan siapapun untuk kalau ada yang mungkin tidak dapat diterima, maka silakan saja, dan KPU terbuka untuk, walaupun sebenarnya tahapan itu sudah jauh gitu, udah lewat gitu kan, tapi sebagai wujud demokrasi ya semuanya kita siapkan itu seperti itu. Terus setelah ini selesai, setelah proses-proses ini selesai, apa kegiatan KPU selanjutnya? Di tahun berapa kira-kira mulai lagi? Kalau berkaitan dengan pemilihan ya, sebenarnya ini kita menunggu ya. Kalau informasi kemarin terakhir mungkin tidak banyak perubahan. Pemilihan kita mungkin di tahun 2024 secara nasional, ada secara lokal ya, daerah. Apapun itu kita siapkan. Mulai kalau pemilihan itu partai politik ya legislatif, maka mungkin akan ada pelaksanaan verifikasi ulang partai politik. Namun sebenarnya pemilu ini KPU tidak diam. Karena mengapa? Seyogyanya ini dilakukan secara terus-menerus. Sosialisasi melalui rumah pintar pemilu. Juga ini kita siap terus. Yang sudah ada sekarang ya di aula, di RPP kita ada. Kemudian proses yang lain seperti data berkelanjutan. Ini bagian atau divisi data. Ini kemarin saja kita sudah melaksanakan coklit di setelah pilkada ini ada coklit. Ada coklit ya? Iya, terkait dengan beberapa data yang data berkelanjutan yang belum terdata dalam DPT kemarin yang masuk dalam data tambahan seperti itu. Maka ini terus menerus, makanya koordinasi kita dengan pihak terkait, stakeholder, capil dan seterusnya ini terus berlanjut. Karena mengapa? Data itu bergerak saja, termasuk yang pindah atau masuk ke Kabupaten Kepahyang, yang pindah mesti dicoret, dan yang masuk ke Kepahyang juga harus dimasukkan, sehingga data pemilih kita kemarin secara nasional itu digunakan oleh pihak dinas atau Kementerian Kesehatan untuk sebagai data untuk vaksin. Ini istimewanya ya. Jadi bukan hanya data ini ketika digunakan untuk mencoblos saja, tetapi ini harus berkesinambungan khususnya memang untuk pemilihan ke depan. Artinya stigma kalau KPU itu apa namanya tuh free setelah pilkada itu tidak benar. Jadi kita masih banyak kegiatan tahapan-tahapan yang lain, sifatnya koordinasi dan seterusnya seperti itu. Kemudian soal ini pemilu 2024 dan pilkada 2024 yang sekarang lagi bergulir. Komentar KPU di kabupaten seperti apa? Ya, kalau kami melihat ya, bahwasanya adanya kemungkinan ada pemilihan nasional dan nanti ada pemilu nasional dan pemilu
daerah ya, ini karena asumsi di masyarakat ini menganggap bahwa ini serentak 7 kota langsung, dan kami meyakini itu tidak akan terjadi karena isu yang kita terima dan kemungkinan besar sudah mengerucut ini adalah pemilu nasional dan pemilu daerah. Maka ini berarti nasional ini adalah pemilihan presiden, kemudian DPR, DPD, ikut 3 ya, 3, dan nanti untuk yang lokal itu DPR provinsi, DPR kabupaten, gubernur dan bupati, sehingga 4 kota. Nah, mirip sebenarnya dengan pemilihan-pemilihan yang sudah kita laksanakan ini. Hanya saja dipisahkan mana pemilihan yang nasional dan mana pemilihan atau pemilu yang sifatnya daerah. Artinya terpisah, artinya waktunya timingnya terpisah. Ya. Kalau diasumsikan ini 7 kota, kita juga khawatir ya, tidak selesai dalam 1 hari atau pada hari itu juga 7 kota. Bayangkan saja kalau nasional, saya pikir pemerintah memikirkan itu. Kalau tingkat nasional diadakan seperti ini, akan ada asumsi lagi, apalagi COVID-nya. Asumsi pemilu 2019 yang menelan korban banyak, ini tidak bisa kita, sepertinya sulit untuk dihadapi. Kalau ini nasional serentak seluruhnya seperti yang diinginkan perencanaan awal pemerintah kita dengan DPR itu di pemilu 2027 itu. Ini berandai-andai Pak Supran. Kalau saja ini pemilu undang-undang ini tidak direvisi, artinya terselenggara kan? Ini terselenggara di 2024. Artinya akan ada keserentakan lagi Pilpres dan Pileg. Ini kemarin kan kalau di Kepahyang sudah ada korban juga masuk rumah sakit ya, walaupun alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi ada yang masuk rumah sakit. Terus apa langkah KPU misalnya memberi masukan ke pusat, memberikan masukan ke pusat via provinsi kan, via provinsi seperti itu. Soal asuransi misalnya kan. Bagi penyelenggara apakah ada itu yang dilakukan? Ya, memang dari pengalaman kita di pemilu 2019 dan pilkada 2020 kemarin ya, ini ada asuransi, sudah ada. Sudah ada asuransi di daerah ya. Untuk 2019 memang itu ada ketentuan-ketentuan, santunan sifatnya. Kalau asuransi personnya satu orangnya kemarin belum ada ya, dan itu sudah didengungkan sejak awal sebenarnya. Kita masukkan kepada pada pemerintah dan KPU RI untuk memasukkan setiap badan ad hoc kalau yang sudah permanen ini kan sudah ada, khususnya PPPK, PPS dan KPPS. Ini supaya ada perhatian khusus seperti itu. Jangan sampai seolah-olah dibiarkan saja. Dan insya Allah ya di pemilu ke depan ini menjadi perhatian. Dan kita juga setiap rakor, bukan hanya kami memberikan masukan, sudah menjadi bahan perbincangan untuk disiapkan kan seperti itu. Kemarin melalui Biro SDM, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, kita rakor bersama untuk antisipasi hal-hal seperti itu. Walaupun ajal ya bisa kita ngomongin, ajal kapanpun, tapi tidak mungkin juga ajal serentak. Musibah banjir atau apa. Ya, artinya konsep yang dilakukan ketika undang-undang ini tidak jadi direvisi artinya sama. Artinya penyelenggaraannya sama. Cuma tetap ada rentang waktu antara pemilu nasional dengan pemilu lokal. Itu yang paling realistis. Itu yang paling realistis ya. Nah, kemudian kalau ini kan pasti dalam 1 tahun. Kalau jaraknya mepet itu mengganggu dengan kinerja penyelenggara. Tidak. Karena mengapa? Waktu pemilihan legislatif dulu ya 2014, 2015 juga itu langsung pilpres. Kemudian tahun berikutnya langsung pilkada.
Itu saja hanya berselang bulan ya. Dari April sampai September itu kan berdekatan itu. Tahapannya pun berlapis. Itu bisa kita laksanakan. Dan kami meyakini karena sebenarnya yang sulit itu adalah di hari yang sama. Tetapi ketika bulannya berbeda, apalagi jauh, tidak ada masalah. Tidak ada, saya pikir tidak ada menghadapi persoalan yang begitulah. Seperti itu, udah hal yang biasa. Paling melanjutkan data yang sudah ada, logistik mungkin nanti sudah disiapkan, apakah bisa dimanfaatkan juga dari sebelumnya. So itu meringankan saya pikir. Oke. Kalau di KPU Kabupaten ini ada nggak rencana misalnya perubahan metode, misalnya melakukan pemilihan dengan e-voting atau ada usul dari kabupaten ke pusat? Memungkinkan atau enggak? Sebenarnya kalau infrastruktur kita ini sudah memungkinkan. Ini di beberapa daerah ya, di Bogor, kemudian di Kota Bogor ya, kemudian di beberapa ada provinsi tertentu dan kabupaten tertentu. Itu sebenarnya sudah mengusulkan akan melakukan e-voting. Iya. Tetapi e-voting juga memiliki kelemahan. Di beberapa negara juga ada yang menggunakan seperti itu ya. Tetapi di Indonesia ini kalau saya lihat belum bisa dilaksanakan. Bukan kami tidak memiliki semangat untuk itu, tapi infrastruktur ini yang sangat harusnya menunjang terlebih dahulu. Di beberapa kecamatan, kemudian yang ada di Kabupaten Pahang dengan geografisnya ini tidak sama, mendapatkan kesulitan karena ini harus connect. Bayangkan kalau menggunakan jempol dan seterusnya, tidak boleh mati listrik, sinyal harus ada dan seterusnya. Ini tidak mudah ya. Walaupun hari itu jam itu sudah tahu siapa yang menang dan seterusnya, itu bagus. Tapi kita harus juga kaji nanti sudut-sudut kekurangannya ya, kelemahannya ini harus juga diperhitungkan dan sepertinya untuk diterapkan untuk di nasional ini belum. Nah, kita berharap ya ini dimulai nanti kepada pemilihan-pemilihan yang lainnya yang bagus untuk diterapkan di Kabupaten Pahang. Di skala kecil dulu. Di skala kecil ya, di OSIS. Ini fasilitasnya kan memadai, biar masyarakat juga tahu betapa mudahnya apabila itu diterapkan dengan ditunjang oleh fasilitas yang ada. Seperti itu. Satu. Yang kedua, kalau ada pemilihan BPD oleh pemerintah daerah bisa diterapkan. Pilkades misalnya. Pilkades kan seperti itu. Ini kita belajar dari awal seperti ini. Karena tentu setiap ada kebijakan yang baru nanti pasti mengalami juga kesulitan tertentu, dan ini harus memiliki kajian-kajian yang komplit, saya pikir yang komprehensif ya, tidak boleh nanti hanya menjadi usulan. Dan ini sudah dimulai oleh KPU RI kemarin dari Erekap. Erekap ya. Hasil evaluasinya Erekap kita di Kabupaten Pahang dan nasional rata-rata itu karena infrastruktur, kemudian sinyal, lampu mati, kemudian penangkapan dalam rekamannya itu lelet ini menjadi kendala yang tidak gampang saya pikir terkait dengan infrastruktur yang ada di daerah-daerah. Ini saya pikir yang harus menjadi pemikiran kita. Jadi masih sulit ya. Mungkin beberapa tahun ke depan baru bisa menerapkan itu. Tapi untuk semangat itu bagus. Semangatnya boleh lah. Harus kita semangat terus supaya kemajuan dalam berdemokrasi ini bisa kita rasakan. Jangan sampai nanti dipandang bahwa demokrasi itu selalu mahal. Walaupun keadaan yang ada tetap juga mahal. Itu. Ini pertanyaan pemungkas. Kita tidak lama-lama ini. Ini kalau ini agak pribadi dikit. Siap. Ini kalau
setelah Asal tidak pribadi banget. ini setelah apa namanya melewati kapan habisnya nih 2023. Nah, apa yang akan dilakukan setelah 2023? Apakah ikut ke provinsi atau kembali lagi ke habitat? Ya, kalau saya memang udah banyak pertanyaan seperti itu. Kita serahkan kepada takdir. Tetapi saya tidak bisa memungkiri bahwa saya tidak boleh ada kata-kata bahwa saya tidak akan maju. Oh ya. Karena hampir dikatakan 80% saya dipastikan akan ke sana. Oh ya. Saya tentu minta restu dari siapa saja, rekan dan seterusnya. Soal lain hal, apakah saya tidak jadi mendaftar itu soal lain. Oh ya. Saya tidak boleh tidak memiliki, karena ini tugas saya pikir harus diemban oleh orang yang baik. Betul. Orang yang bisa membawa diri, kemudian walaupun saya meyakini hampir dua periode ini pekerjaan ini juga tidak mudah seperti itu. Dan saya pikir juga bahwa untuk ke sana bukan hanya saya sendiri. Orang lebih banyak lagi menginginkan ke sana. Itu kan hal-hal yang biasa dalam demokrasi, hal-hal yang saya pikir Mas Amin juga punya kesempatan yang sama. Gitu kan, tidak boleh kita sepertinya paling memungkinkan sekali, belum tentu juga kan seperti itu. Tapi apapun itu kita siap. Jadi alhamdulillah. Tidak jadi tidak masalah. Berarti orang yang jadi itu lebih dari kita. Lebih baik ya. Seperti itu. Bukan berarti lebih baik, tapi lebih semuanya lebih. Ilmunya bagus, kemudian dipandang bahwa bagus, walaupun mungkin kita memandangnya mungkin lebih bagus kita, seperti itu. Tapi orang lain memandang itu lebih bagus, kenapa tidak? Kita juga sisi hal seperti ini tidak boleh memandang bahwa kita yang paling hebat, nggak boleh seperti itu. Betul. Cocok kan? Cocok. Pandangan. Terus apa suka duka selama menjadi penyelenggara pemilu? Ya. Selama menjadi penyelenggara pemilu ini sukanya banyak ya. Karena mengapa saya jadi tahu ya proses bagaimana perebutan kekuasaan legislatif, kemudian eksekutif, mau menjadi bupati, gubernur dan seterusnya. Dan kita menghadapi setiap tipe orang, kita tahu seperti itu. Dan kita bisa menempatkan diri dengan baik, karena kita bekerja itu tidak selalu dipandang orang baik. Yang kita baik saja, banyak orang yang memandang kita tidak baik, apalagi kita tidak baik atau tidak bagus dalam bekerja. Oleh karena itu saya pikir ini kesempatan saya untuk introspeksi diri, belajar setiap lini yang berkaitan dengan kekuasaan. Di sini tumpuhan pandangan orang, media, kekuasaan, pemerintahan, masyarakat, semua memandang ini semua. Saya pikir itu pengalaman saya yang tidak ada di tempat lain sebelumnya. Nah, kalau dukanya ya, kelemahan yang saya hadapi dalam penyelenggaraan pemilihan atau pemilu sebelum ini adalah sebenarnya sebuah kesedihan ketika dalam tahapan itu agak tulangnya ini agak beda, lembur lah, lebih lembur. Jadi urusan di rumah saya tinggal, nah ini menjadi hal khusus saya pikir. Tetapi kadang-kadang kita berpikir juga, mengurus orang itu lebih penting daripada mengurus diri sendiri. Aduh. Iya, ketika kita panggil tidak boleh kita harus menghindar, hanya memikirkan diri pribadi. Iya. Oke, ini pemungkasnya nih. Yang tadi rupanya belum pemungkas. Harapannya dengan bupati dan wakil bupati terpilih untuk Kepahyang apa ini? Ya, saya pikir ya mau gubernur, bupati, presiden. Saya pikir kita berharap ya kepada
yang terpilih supaya dapat membangun kabupaten yang tetap menjaga kebersamaan. Karena yang mereka emban itu bukan hanya yang memilih mereka saja, tetapi ini kabupaten Pahang secara keseluruhan. Metode pelaksanaan pemilu pencoblosan di hari tanggal 9 kemarin ya, itu hanya salah satu metode untuk menunjuk pemimpin saja. Jangan justru ini menjadi biang masalah di tengah masyarakat, tetapi harusnya pemilihan itu agar menjadi ranah supaya dapat menerima apapun yang terjadi. Siapapun pilihan kita, siapapun yang memilih kita, itu adalah rakyat kita. Nah, karena mayoritas seperti itu tidak boleh lagi dikotak-kotakkan mana pendukung kita, mana bukan pendukung kita. Tetapi harus berbondong-bondong menjadi satu, membangun secara bersama-sama. Nah, inilah hakikat dari demokrasi sebenarnya, bahwa ketika ada kalah dan menang itu hanya di ranahnya pemilihan atau pilkada. Tetapi ketika sudah selesai pemilihan, harusnya ini sudah menjadi kewajiban bersama. Tidak boleh lagi di sana ada benci saling menyalahkan, tetapi harusnya ini saling mendukung menjadi satu untuk bersama-sama. Ketika kita ini membiarkan persoalan ini tidak dilupakan 5 tahun ini, itu justru bukan demokrasi yang sesungguhnya, tidak menerima kekalahan, atau karena justru bukanlah hakikat dari demokrasi, membiarkan pembiaran yang tidak baik. Nah, pada suatu saat yang kalah ada kemungkinan untuk menjadi itu. Dan pada suatu saat juga, karena ini kabupaten waktu ini terus bergulir, bergantian. Tidak, kemenangan nggak ada yang dua orang, dua pasang dan seterusnya, hanya satu. Dan dari dulu kita udah tahu menangnya hanya satu pasang. Saya pikir ini kesempatan baik ya bagi masyarakat, bagi siapa saja media, harusnya bangun bersama-sama citra Kabupaten Kepahyang dan provinsi Bengkulu dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya. Oke, itu tadi closing statement dari Pak Supran di episode broadcast perdana kita kali ini. Oke, tetap patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan membiasakan cuci tangan dengan sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.